Saudara mau nggak kurang dan nggak habis? Amin. Ini bukan sulap, bukan sihir, tapi ini firman Tuhan. Ada seorang janda udah kering di kampungnya. Lalu datang Nabi. Pas dia ngumpul-ngumpulkan kayu api untuk bakar, lalu waktu dia mau bakar datang pendeta Elia. Buat dulu, ambil dulu, minumku katanya. Dan ibu ini taat, akhirnya terjadilah mujizat. Ibu ini sedang mengalami krisis, sama seperti kita ini sekarang sedang mengalami krisis. Tapi percayalah, seperti khotbah minggu lalu, Tuhan kita tidak terpengaruh sama krisis. Amin. Saya lihat juga pajak Logendek, terasa kali krisisnya. Saya ingat setiap kali minggu saya pulang wilayah, dari mana saja mau masuk ke rumah ini pun susah kali karena parkir sana sini. Ini beberapa minggu ini lapang, nggak ada yang parkir. Kulihat pun di pajak nggak begitu seramai hari biasa. Ibu ini dia juga mengalami krisis sampai akhirnya dia putus asa, sampai dia bilang, bikin dulu sama aku roti. Ibu itu bilang, aku pun tinggal ngumpuli kayunya ini Nabi, habis ku kumpuli kami buat roti sedikit, matilah kami sama anakku katanya. Tapi firman Tuhan ini tergenapi atas hidup Ibu Sarfat ini. Dia bilang, firman Tuhan bilang, tidak akan habis, minyakmu tidak akan habis, tepungmu tidak akan berkurang. Kalau kita mau mengalami sama seperti ibu ini, ada 4 hal yang harus kita lakukan. Ayat 10. Ibu ini, kenapa dia bisa mengalami tidak kurang, tidak habis? Ayat 10. Di sana ada seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Dia kumpulkan kayu api, artinya dia kerjakan bagiannya, ngambil kayu, dia mau buat roti. Yang pertama, kalau kita mau tidak kurang, tidak habis, kerjakanlah bagian kita. Bilang kiri kanan, kerjakan bagianmu. Kita ini semua beda-beda. Ada yang jago montir mobil, ada yang jago masak, ada yang jago makan, ada yang jago, pokoknya beda-beda. Tapi firman Tuhan bilang, kalau kamu mau diberkati Tuhan tidak habis tidak kurang, kerjakan bagian kita. Jadi apa yang kamu bisa itulah kerjakan. Ada satu YouTubers, dia suka buat video-video, namanya Atta Halilintar. Saya itu lihat kehidupannya mewah sekali. Mobilnya pun mobil-mobil mewah. Dia kaya sekali. Tapi saya mulai belajar, saya cari-cari bagaimana kisah kehidupannya, kok bisa dia jadi orang kaya begitu. Ternyata dia dari umur 13 tahun sekolah, dia udah mulai apa yang bisa dia kerjakan, dia kerjakan. Nggak ada uangnya, dia minta uangnya, dikumpulin jajan-jajannya, dia beli voucher-voucher, dia jual. Dia buat kios-kiosnya kecil seperti pajak, jual-jual voucher dia. Udah banyak lumayan uangnya, dia buka satu toko baju, jual-jual baju. Itulah apa yang dia bisa kerjakan. Dia susah, anak mamaknya 11. Dia pernah saking susahnya, satu telur rebus dibagi 11. Bayangkanlah, satu telur bagi 11. Nanti kamu coba-coba lah potong 11 telur di rumah. Susah itu. Potong 2, potong 5 saja susah. Nah, ini potong 11. Kami pernah mengalami itu katanya. Tapi waktu dia mengerjakan bagiannya, dia diberkati Tuhan. Dan firman Tuhan ini terjadi, tergenapi bukan hanya bagi orang Kristen, tapi bagi orang yang mau mengerjakan bagiannya. Nah, jadi ibu ini dia kerjakan bagiannya, akhirnya dia diberkati oleh Tuhan. Jadi kerjakanlah bagian kita. Bagian kita datang beribadah, dengar firman Tuhan. Nah, itu bagian kita. Ada di sana, udah susah dia, malas pula dia ibadah. Di sana ya, bukan di sini. Jadi kerjakan bagian kita. Bagian kita cari Tuhan. Di Alkitab itu semua mujizat terjadi karena kita mengerjakan bagian kita, Tuhan mengerjakan bagiannya. Tuhan bisa kerjakan semua apa saja, tapi Tuhan itu selalu menunggu apa yang kita bisa kerjakan.
Lazarus itu nggak usah suruhnya orang geser batu. Anak bro geser batu, nggak usah disuruhnya, bisa digesernya itu. Tapi Tuhan selalu mau melihat kita kerjakan bagian kita, geser batu yang kita bisa. Maka Tuhan membangkitkan orang mati yang kita nggak bisa. Kita nggak bisa kasih makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan. Tapi waktu orang mengerjakan bagiannya, inilah 5 rotiku, terjadi mujizat. Jadi kerjakan saja bagian kita, maka Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa ibu janda Sarfat ini tidak akan habis, tidak akan kurang? Ayat 10. Kata Elia, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Kalau kendi, setahu saya itu, ya kalau kita suka nonton film Sahur Sepuh, film-film lama itu kan ada kendi-kendi. Biasanya itu lumayan banyak juga, itu minimal 1 gayung ada itu. Kalau ngasih air sama orang 1 gayung, gampang nggak? Coba nggak ada air di rumah, tinggal segini lagi. Itu pun untuk BAB. Kalau minum masih ada aku, tapi kalau mau buang air besar kita nggak ada air, ku minta 1 gayung aja, tinggal 2 gayung di dalam, kamu kasih. Nggak cukup lagi nanti om, kita bilang kan. Itu yang terjadi dengan ibu janda ini. Kering, sungai pun kering. Lalu datang Elia, minta sedikit air. Ya, sebentar ya, biar ku ambil, katanya. Waktu dia mau mengambil air, ayat 11, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, belum diambilnya, datang lagi pendeta Elia ini. Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Udah air pun susah, roti pun gak ada, ini pun tinggal mau habis, mau matinya. Datang pula Elia, tunggu dulu ya, nanti sekalian juga bawa roti ya, katanya. Saya percaya janda Sarfat ini adalah orang yang dekat dengan Tuhan, sering bangun hubungan, sering berdoa, sering baca firman. Makanya di Alkitab tidak ada persungutan ditulis. Bisa saja ibu janda itu bilang begitu. Bawa juga roti ya. Pendeta apalah kau itu? Pendeta nggak tahu diri kau. Air pun berat kurasa, roti kau bilang, saya bilang teh. Bisa kan? Bisa. Tapi itu tidak dilakukannya. Itu makanya dia tidak pernah habis, tidak berkurang. Yang kedua, kenapa ibu itu tidak habis dan tidak kurang? Karena dia ringan tangan. Dia pun masih perlu dibantu, tapi dia membantu orang. Dia pun susah, itu makanan terakhirnya, tapi dalam kesusahannya dia membantu orang. Nah, jadi dari cerita ini nggak ada lagi alasan buat jemaat di sini. Aku peman sampatan, aku pun susah om. Ingat janda Sarfat, dia pun susah, hampir mati, tapi dia dalam hampir matinya pun masih mau menolong orang. Makanya nggak pernah habis, nggak pernah kurang. Jadi ringan tangan, ya. Suka membantu. Ingat waktu saudara ringan tangan membantu menolong orang, saudara sedang menabur dan pasti akan menuai. Nah, ingat itu. Suka membantu ya. Yang ketiga, perempuan ini ayat 12, perempuan itu menjawab, dia jujur, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkannya 2-3 potong kayu api. Kemudian aku pulang mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah itu kami memakannya, maka kami akan mati. Ibu ini jujur, dia bilang udah nggak ada apa-apa lagi. Beda sama ibu-ibu yang di sana. Lana ili sen katanya, melala dengan buni-buni nih. Nggak jujur. Tapi janda Sarfat ini udah nggak ada apa-apa lagi. Tinggal sedikit tepung dan minyak. Dia jujur, dia terbuka, dia rendah hati, dia nggak malu. Makanya dia nggak kurang dan nggak habis. Belajar jadi anak Tuhan yang jujur, terbuka kepada Tuhan.
maka kita akan mengalami berkat Tuhan. Sama kayak ke dokter. Kalau ke dokter sakit kam, kalau ditanya dokter apa keluhan lu, malu-malu kam bilangnya, ah malu aku dokter. Masa itu saja pun kamu nggak tahu, nggak sembuh kam. Yang parahnya bisa malpraktek, salah kasih obat. Karena nggak jujur. Kalau dokter tanya apa keluhan lu, pasti semua kita bilang. Sakit kepala aku dokter, sakit perutku, makan pun susah, nelan. Mumpung BPJS semua kita sebutkan. Dan akhirnya kita sembuh kalau kita terbuka. Jadi belajar rendah hati jadi anak Tuhan. Belajar terbuka sama Tuhan. Tuhan, inilah keberadaanku. Dan yang keempat, ini yang terakhir, kenapa janda ini tidak habis, tidak kurang. Ayat 13. Elia bilang, jangan takut. Pulang kau buat roti, buat dulu sama aku. Lalu ayat 14, tepung dalam tempayan itu nggak akan habis dan minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang. Ini belum terjadi. Ini masih ngomongan dan belum fakta. Keadaannya begitu sulit, keadaannya begitu nggak masuk akal. Sulit bagi dia untuk menolong, mengikuti permintaan pendeta Elia ini. Sulit sekali karena dia dalam hal kekurangan. Apalagi dia punya anak. Kita kalau orang tua nggak makan biasa, tapi kalau kita lihat anak kita lapar, mak, lapar mak, lapar mak katanya, nggak tahan kita itu. Ini juga yang dialami janda Sarfat ini. Udah lagi apa-apa. Pas mamanya ke dapur, datang Elia dari depan ruang tamu, enak duduk di sofa. Jangan lupa toko dulu ya Nandai. Jangan lupa bawa roti ya Nandai. Datang mamanya ke belakang. Mungkin anaknya pun ngikut dari belakang. Mau ngapain mak? Bikin kue kita mak. Iya anakku. Lalu pas digoreng itu aromanya itu, kalau lapar ikan asin itu pun enak kita rasa. Digoreng, enak kali mak, sikit mak. Enggak nakku, ini untuk Nabi. Mak, lapar aku. Enggak nakku, ini untuk Nabi. Saudara bisa bayangkan betapa hancurnya hati ibu itu. Dia mau ngasih dan ada, dia bisa kasih sama anaknya. Kalau dia pakai perasaan, ya rinakmu, ini Nabi kurang ajar, ngandai loman ini makan anakku, nggak beres itu pendeta, makan aja makan. Bisa kan dia bilang kalau dia pakai perasaannya, tapi dia nggak pakai perasaan kewanitaannya. Walau hatinya hancur, dia bilang, ini tuh Nabi nakku. Lalu waktu udah selesai dibawa ke depan, anaknya mungkin ngekor-ngekor, mak, sikit aja mak, gosong-gosongnya aja pun mak. Enggak nampu, ini untuk Nabi nakku. Dan waktu ditaruh di meja, mungkin anaknya itu pun lihat-lihat dari depan. Tadi kasih pendeta itu nanti datang pula si pendeta, makan ini enak. Lalu dia, kalian ngapain nonton? Kan udah habis Nabi. Lihat dulu. Udah habis Nabi. Lihat dulu. Lalu ibu itu ke belakang, dia lihat, ada sedikit lagi. Langsung dimasaknya lagi buat anak. Makan kamu. Iya mak. Makan. Nih makku. Waktu dimakannya, kau kenapa nggak makan ibu? Kok lihat-lihat aja? Udah habis Nabi tadi pun tinggal sedikit. Lihat dulu. Lalu lihat, ada sedikit lagi. Dan firman Tuhan bilang, nggak habis-habis sampai masa kekeringan. Sedikit pun kalau nggak habis-habis. Kamu pilih mana? Banyak uang di kantong tapi habis satu saat. Daripada 20.000 pun lalap uang di kantong lu nggak habis-habis. Pilih mana? 20.000 tapi nggak habis-habis. Pergi ke dealer motor, aku mau beli mobil yang mana terbaru, Pajero, keluaran berapa? 2020. Woi, baru kemarin ini Pak. Berapa? 300 juta. Tunggu ya. Keluarkan 20.000. Kok 20.000 Pak? Tunggu dulu. 20.000. Yuk. 4 hari kamu di situ kan dapat Pajero. Itu yang dialami ibu ini. Dia nggak habis, nggak kurang, karena dia melangkah dengan iman.
Melangkah dengan iman itu tidak gampang Bapak Ibu. Walau pendeta itu bilang nanti minyakmu nggak akan habis, itu belum terjadi. Pendeta bilang kamu akan diberkati, padahal sekarang tanam-tanaman kita apapun nggak laku. Susah melangkah dengan iman. Hidupmu, anakmu akan dipakai Tuhan. Sekarang kita lihat anak kita, aduh, gimana lagi ini bisa dipakai Tuhan? Susah bagi kita mungkin sekarang melangkah dengan iman. Tapi ibu ini, dia melangkah dengan iman dan akhirnya tidak kurang, tidak habis. Nah, jadi belajar melangkah dengan iman. Saya kalau ada orang yang curhat-curhat, kenapa dia curhat sama saya? Karena saya ini hamba Tuhan, pendeta. Yang saya tahu kasih jalan keluar sesuai dengan firman Tuhan, karena itulah senjata pendeta, kan gitu. Tapi ternyata saya temukan banyak orang yang curhat. Sebagian besar hanya pengen curhat, tapi waktu dikasih solusi sesuai firman Tuhan, enggak lah. Dan hidupnya gitu-gitu saja. Nah, jadi yang penting lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Walaupun kadang cocok, nggak cocok kita rasa, lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Yang janda ini lihat kematian, kekurangan, krisis. Tapi waktu dia melangkah dengan iman, itu semua tidak terjadi, justru dia tidak kurang, tidak habis. Kerjakan bagianmu. Apa yang saudara bisa kerjakan. Jangan nggak kerjakan. Jangan berdoa saja di rumah. Tuhan, Engkau Maha Kuasa, haleluya, tapi nggak kerja-kerja. Saudara mau puasa 40 hari, mau nungging, mau apapun, nggak bisa Tuhan bantu itu. Karena firman Tuhan juga bilang, kerja maka layak makan. Kerja baru bisa diberkati. Kerjakan bagian kita. Ringan tangan. Ya, sukalah membantu, sukalah menolong. Ini nggak berbicara uang. Tapi kalau kamu lihat orang perlu dibantu, bantu. Ada orang perlu ditolong, tolong. Ringan tangan, suka membantu. Rendah hati. Nah, belajar jadi anak Tuhan yang rendah hati. Karena kalau kita rendah hati, firman Tuhan seperti air mengalir ke tempat yang rendah, berkat Tuhan juga mengalir ke tempat orang yang rendah hati. Kalau tinggi hati, berkat itu pun sulit naiknya. Mau naiki kita, terlalu sombong abang itu, terlalu sombong, nggak bisa didatangi berkat. Tapi kalau kita rendah hati, berkat itu yang datang sendiri. Melangkah dengan iman. Ini yang dilakukan ibu janda ini, akhirnya di masa krisis pun dia nggak pernah habis, dia nggak pernah kering. Nah, jadi selama kita berharap kepada Tuhan, kerjakan 4 bagian ini, maka hidup kita tidak akan kurang, tidak akan habis. Nggak terpengaruh oleh krisis, nggak terpengaruh oleh kemarau, nggak terpengaruh oleh harga barang murah, nggak terpengaruh oleh corona, nggak terpengaruh oleh apa, terserahlah. Tapi hidup kita sangat dipengaruhi oleh apa yang dikatakan firman Tuhan.